Anda ya, karena tidak mungkin langsung Tuhan yang hubungi Anda. Ya, tidak mungkin Anda mungkin di chat tadi ada pertemuan ya di Ternate di hotel ini Bapak Ibu semuanya. Tidak mungkin Tuhan langsung bilang, datang ya pertemuan. Oh, siapa ini? Tuhan. Tidak mungkin. Iya Bapak Ibu semuanya, ini tidak mungkin. Jadi pasti adalah dari perantara hambanya. Ya, jadi beri aplaus untuk pengundangan Anda Bapak Ibu semuanya. Itu pengundangan luar biasa sekali. Ya. Nah, bisa ini Pak. Oh. Nah, Bapak Ibu semuanya pernah lihat tidak penjual kayak gini ya, penjual es krim ya, biasanya lewat Bapak Ibu semuanya itu di Ternate ada tidak? Ada ya. Biasanya bunyinya konelo kan. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu semuanya ya. Ada anak kecil ya, anak kecil dikasih uang sama bapaknya di hari Minggu pagi ya, dikasihnya itu 100.000 ya, pinjam dulu uang 100 ya. Dikasihnya 100.000 ya sama orang tuanya. Nah, orang tuanya kan kebetulan orang kaya ya, dikasihlah 100.000 sama anaknya. Anaknya masih kecil, masih SD kelas 1. Nah, kan libur nih hari Minggu Bapak Ibu, dikasih sama anaknya ya, dikasihlah anaknya uang 100.000. Nah, ada penjual es krim lewat pagi-pagi ya, konelo. Nah, langsung anaknya bilang, Mas singgah, saya mau beli. Nah, singgah masnya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya anaknya bilang, Mas kalau ini berapa? Kan ini kan ada itunya kan Bapak Ibu, gambar-gambarnya ya. Mas kalau ini berapa? Oh, ini harganya 2.000 deh. Ini kebetulan rasanya nanas dengan stroberi. Oh gitu ya Mas. Kalau ini deh, kalau ini Mas, ini harganya 30.000 deh. Ini yang paling mahal. Ada cup-cupnya. Rasanya itu ada isinya stroberi, vanila dengan coklat. Oh gitu ya Mas. Kalau ini Mas, oh ini deh harganya 15.000. Rasanya coklat. Oh, kalau ini Mas, ini kan tadi deh itu harganya 2.000. Oh, kalau ini Mas, astaga deh, ini kan 30.000. Ini yang tadi saya bilang. Oh gitu Mas. Kalau ini Mas, deh ini tadi harganya 15.000, rasa coklat. Oh, kalau begitu Mas saya beli yang ini yang 2.000. Dalam hati Masnya Bapak Ibu semuanya, kurang aja nih. Banyaknya tanyanya, yang paling murah lagi dia beli. Goreng sudah ya. Nah, jadi oke lah, dikasih lah ya. Ini deh, Mas, saya maunya rasa stroberi bukan rasa nanas. Dalam hati Masnya kan, mungkin agak sekali. Nah, dia kasih lah. Ini deh rasa stroberi. Oh, oke Mas. Ini Mas uangnya 100.000. Ini kan masih pagi-pagi. Masih pagi-pagi deh. Ini baru adik pertama kali beli. Tidak ada kembaliannya. Dan ini tidak ada uang kecil deh. Nah, Mas ambil saja kembaliannya. Kebayang tidak Bapak Ibu semuanya? Dari rasa jengkel dan dalam waktu sekian detik senang tidak mas-masnya? Senang, karena kembaliannya diambil semua. Kebayang tidak Bapak Ibu semuanya ya? Nah, mungkin sama Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini Anda jengkel sama pengundang Anda. Mungkin Anda jengkel sekali sama pengundang. Ini pengundangku ini siapa orang tidak saya kenal. Ini baru pertama kali saya kenal. Dia ajak saya ke sini. Apa dan lain-lain ya, sama Bapak Ibu. Saya juga jengkel sekali sama pengundang saya. Ya, jujur Bapak Ibu semuanya. Tapi 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian saya sangat berterima kasih sama pengundang saya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu coba terima kasih dulu sama pengundangnya, bilang terima kasih coba. Ya, kalau ini ada pengundang Anda itu bisa bilang terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya mungkin hari ini Anda terima kasihnya kayak gini. Terima kasih. Mungkin begitu ya. Bapak Ibu semuanya terima kasihnya mungkin hari ini terima kasihnya sambil ketawa-ketawa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya Bapak Ibu, mungkin terima kasihnya hari ini Anda sambil ketawa ya. Tapi 2 tahun kemudian Bapak Ibu terima kasihnya sambil menangis. Saya tidak percaya Bapak Ibu semuanya, saya alami itu ya. Saya waktu terima kasih sama pengundang saya pertama kali itu sambil ketawa ya. Tapi rasanya 2 tahun
kemudian 2 tahun kemudian itu terima kasihnya itu betul-betul sambil menangis Pak. Ya apalagi kalau di acara Royal Weekend ya, di acara Corona itu betul-betul sambil menangis Pak. Ya kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini masa kecil saya Bapak Ibu ya, tak kenal maka tak tahu ya. Iya tahu dulu dong baru saya ya. Nah kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya dari keluarga yang sangat sederhana ya. Ibu saya adalah ibu rumah tangga ya, dengan dia berprofesi sekarang itu penjual kue ya, penjual kue orang nitip. Itu keuntungannya satu kue itu 200 rupiah ya, kebayang tidak? Jadi kalau baru 10 kue yang laku baru 2000 keuntungannya ya. Kalau saya jual spirulina itu, satu spirulina itu berapa ya? Itu kan banyak ya Bapak Ibu semuanya. Nah kayak gitu ya, dari keluarga yang sederhana. Ayah saya pensiunan tahun 2009 ya, pensiunan swasta Bapak Ibu semuanya, pegawai swasta, dan itu tidak ada gaji pensiun ya Bapak Ibu semuanya, cuma dapat pesangon doang ya Bapak Ibu. Dan dari tahun 2009, jadi sudah 14 tahun pensiun ayah saya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dari keluarga sederhana banget Bapak Ibu ya. Bahkan ya dari SD, ini masa-masa SD Bapak Ibu semuanya, itu dari SD Bapak Ibu itu saya cuma uang jajan saya itu 1000 dari kelas 1 SD sampainya kelas 6, sampai kelas 6 SD itu 1000 terus ya. Tapi saya selalu bawa uang lebih pulang. Kalau pulang itu ada uang lebih, karena biasa saya pajak teman saya ya kan, saya pajak 1000 ya, 2000 Bapak Ibu semuanya ya. Saya yang pajak itu yang culun-culun ya, kalau yang besar badannya itu enggak berani ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini saya ya, kelihatan bahagia sekali ya. Ya ini masa kecil saya Bapak Ibu semuanya. Jadi ke SD itu seperti begitu ya. Bahkan SD Bapak Ibu semuanya, saya sudah pernah jualan jalan kote ya, tahu tidak jalan kote pastel ya, jalan kote ya. Nah saya biasanya keliling komplek Bapak Ibu semuanya. Saya biasanya itu jual jalan kote itu di orang lain itu kalau misalnya laku 100 jalan kote itu biasanya saya dikasih 10.000 ya, kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah jadi saya keliling, tapi saya tidak pernah lewat depan rumah saya. Saya malu Bapak Ibu sama ayah ibu saya ya, kalau dia lihat saya jual jalan kote. Nah seperti begitu ya. Jadi saya sudah suka sekali dengan uang. Siapa yang tidak suka uang? Suka kan Bapak Ibu semuanya? Suka Bapak Ibu semuanya. Itu uang, apalagi uang 100.000 terus banyak ya. Itu luar biasa sekali. Nah ini masa SD saya. Nah naik di SMP Bapak Ibu ya. Di SMP Bapak Ibu semuanya, saya itu juga menghasilkan uang, tapi uang jajan saya itu naik ya, itu jadi 2.000 ya, jadi 2.000, jadi naiknya 1.000 Bapak Ibu. Tapi kalau pulang dari SMP itu saya selalu bawa uang lebih lagi, kadang 25.000 ya, 30.000 Bapak Ibu semuanya. Dan jarak SMP saya ini jauh ya, kurang lebih 5 kilo. Itu kadang saya diantar sama ayah saya tapi tidak dijemput. Jadi kadang pulang, kadang juga nebeng ya sama teman saya. Nah, saya menghasilkan uang di SMP itu lewat Justip. Tahu tidak Justip? Jasa titip ya. Jadi teman kelas saya ada mau ke kantin, saya yang belanjakan. Sini uangmu, saya belanjakan, bayar saya 1.000. Nah, jadi itu ya. Iya, karena di sekolah saya itu ramai banget ya. Jadi terus luas, terus nantinya itu jauh ya. Jadi karena saya ini sekolah unggulan ya di Makassar Bapak Ibu semuanya. Nah di sini bahkan saya masuknya itu lewat jendela atau nyogok ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ibu saya itu nyogok, nggak tahu berapa dia bayar, yang penting saya itu nyogok. Jadi teman kelas saya sudah masuk, itu saya selama 3 minggu saya baru masuk ya, karena ibu saya nyogok. Nah jadi saya itu buka Justip ya, di teman kelas saya Justip Bapak Ibu semuanya. Ada kadang bayar saya 2.000, ada saya kadang bayar 3.000 ya. Jadi pulang itu saya bawa uang 25.000, 20.000. Nah teman saya heran lihat saya, kok ini kan dia tahu kan, bilang, oh ini kadang Ici kan tidak punya uang kan, terus keluarganya dari sederhana sekali, tapi kenapa kalau pulang itu banyak uangnya? Dia nanya, bagaimana caranya? Saya presentasi. Join. Tidak, ya dulu. Jadi dia juga lakukan hal yang sama. Saya tidak
tidak Bapak Ibu semuanya. Jadi dia lakukan hal yang sama, ya. Dia lakukan apa yang seperti saya lakukan. Jadi saya sebenarnya ada basic di dance, Bapak Ibu semuanya, ya. Ada ya kayak itu cikal bakal, Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah terpaksa saya Bapak Ibu semuanya itu buka jaringan di kelas lain. Jadi saya juga buka justip di kelas lain. Kemudian tidak Bapak Ibu semua. Jadi itu masa SMP saya, ya. Nah ini masa SMA saya, Bapak Ibu semuanya. Saya SMA itu tidak berprestasi amat, ya. Saya sangat bodoh sekali di sekolah, ya. Bahkan SMA kelas 1 itu saya ranking 11, ya alhamdulillah. Naik kelas 2 ranking 18, tapi luar biasanya di kelas 3 ini ranking 30. Ya, jadi ranking 30, jadi tidak ada sekali yang dibanggakan, ya. Karena kan saya suka angkanya yang besar-besar, ya. Nah, juga kayak 1, ya, 2, yang besar-besar Bapak Ibu semuanya, ya, kayak 3 juta, ya, 30 juta, ya, kayak gitu, ya. Ini SMA Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, setelah SMA ya sama juga dengan kebanyakan orang, ya. Pokoknya mindset sekolah itu bagaimana kita sekolah, setelah itu kerja baru dapat uang, kan itu mindset sekolah, ya. Nah biasanya, tapi kenapa kita tidak berpikir Bapak Ibu semuanya pagi hari ini yang Anda masih sekolah, yang masih mahasiswa, ya, kenapa kita tidak berpikir kita sambil mahasiswa sambil dapatkan uang, lulus kuliah Bapak Ibu semuanya itu tidak perlu cari kerja. Itu kebanyakan tidak. Karena kita punya uang, apa tujuannya kerja Bapak Ibu semuanya? Cari uang. Cari pengalaman. Tidak ada. Saya mau kerja Pak. Saya cuma mau cari pengalaman, jangan gaji saya. Tidak ada. Kemudian tidak Bapak Ibu semuanya. Pasti mau uang Bapak Ibu semuanya. Kenapa kita tidak berpikir sambil mahasiswa, sambil dapat uang, ya? Nah, setelah lulus nggak perlu cari kerja. Kayak saya Bapak Ibu semuanya, saya tidak perlu cari kerja. Kan ini kan rata-rata kan kelas saya, ya, dari lulus Bapak Ibu semuanya. Jujur Bapak Ibu semuanya, saya ini tempo terakhir dari kelas saya. Maksudnya saya yang paling belakang lulus. Ya, teman kelas saya ini sudah lulus semua. Jadi tadi malam itu ada chatnya di grup, itu dia screenshotkan saya, Ici sudah selesai. Cuman tidak, itu di grup kelas saya. Nah, wah iya alhamdulillah kan tidak apa-apa, yang terakhir itu biasanya paling sukses. Biasanya, ya Bapak Ibu semuanya. Nah itu Bapak Ibu itu luar biasa. Teman kelas saya itu curhat. Ici, ini saya sudah kerja. Dia jujur Bapak Ibu, ya, dia guru honorer, ya, di Makassar. Itu gajinya itu 450.000 per 3 bulan. Kebayang tidak? Itu guru honorer di Makassar. Nah, kebayang tidak? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, saya ajakin dia untuk istri, saya tidak mau juga. Ini orang ini yang paling susah, ya. Ini memang orang yang paling susah itu memang ngobrol sama orang susah. Ini susah sekali tuh kalau ngobrol dengan orang susah, ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini SMA, ini kuliah, ini saya sepak bola Bapak Ibu, ya. Sepak bola dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA itu saya dibayar terima kasih. Ya pokoknya kalau sudah main sepak bola itu terima kasih, ya siap. Kayak gitu, ya. Nah kayak gitu Bapak Ibu, bahkan yang paling mentok-mentoknya dibayar nasi bungkus. Nah, ini sepak bola keliling Sulawesi Selatan Bapak Ibu semuanya, ke Bulukumba, ya, ke Palopo, ke Belopa, itu keliling itu dibayar terima kasih saja, ya, sama uang nasi, ya Bapak Ibu semuanya ini, ya. Nah ini saya juga anak gaul Bapak Ibu semuanya, ya, yang anak oi, ya. Kalau ini Bapak Ibu, ya, ini bahkan ini rata-rata sudah semua pernah masuk penjara, ya. Kebayang tidak? Jadi lingkungan saya dulu Bapak Ibu semuanya itu begal, ya. Ada yang curanmor, ya. Ada yang jadi di kompleks saya itu rata-rata kayak gitu. Jadi ada pencuri pakaian basah, ya. Jadi jemuran, ya. Kalau siang bolong itu kadang dicuri. Dan lebih lucunya, ya, baju saya hilang. Dan yang curi itu teman saya sendiri. Dia tidak tahu rumah saya. Kemudian tidak tahu dari semuanya. Dia tidak tahu rumah saya. Saya tahu bahwa dia curi baju saya pada saat dia pakai sama saya. Dia curi Bapak Ibu semuanya, bayangkan.
Di mana kau curi itu? Wih, di sini. Itu baju untuk kurang ajar. Kebayang tidak? Itu luar biasanya Bapak Ibu semuanya ya. Bahkan Bapak Ibu ya, kemarin ya beberapa minggu yang lalu itu ada chat saya dari Instagram Bapak Ibu ya. Ici, kau di mana? Bisa tidak bawakan saya makanan? Iya bisa, tapi di mana? Di lapas. Apa lagi masalahmu? Pokoknya saya masuk penjara kayak gitu ya. Bapak Ibu semuanya, saya bawakan lah. Nah, bayangkan Bapak Ibu semuanya itu lingkungannya itu kayak gini di Makassar ya, apalagi kota besar Bapak Ibu semuanya. Itu kota besar, di situ itu pergaulannya hati-hati. Salah sedikit itu pergaulannya luar biasa lah ya. Ya semoga ternyata tidak ada ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi di Makassar itu toksik sekali Bapak Ibu semuanya, apalagi anak-anak muda ya. Pokoknya itu ada uang kalau hasil tendang pintu, tahu tidak? Dia ada uang hasil tendang pintu di rumahnya. Itu banyak sekali kejadian di Makassar ya. Di Ternate tidak ada, di Makassar banyak ya. Ini Bapak Ibu semuanya ya pergaulan saya. Nah ini saya kenal bisnis Tias itu waktu mahasiswa kelas 1 semester 1. Iya, ke semester 1 sorry ya, semester 1. Nah, ini saya Bapak Ibu semuanya, saya itu jurusan olahraga ya. Olahraga itu kayak pakaian kotor ya. Pakaian kotor itu Bapak Ibu semuanya kayak jadi paginya itu kita dicuci, berenang dulu. Jadi berenang ya. Terus siangnya itu kita dijemur, atletik, pokoknya lari ya dan lain-lain itu di lapangan. Sorenya dilipat senam. Jadi senam lantai itu dilipat-lipat, pokoknya diungkit balik ya, kain dan lain-lain. Nah itu pakaian kotor Bapak Ibu semuanya. Nah ini saya di sini Bapak Ibu semuanya itu rata-rata cowok mahasiswa ini, rata-rata cowok kan jurusan olahraga. Ada cewek tapi berotot. Bapak Ibu semuanya. Nah ini jadi saya kenal bisnis Tias itu semester 1 ya. Ada yang kuliah di sini, coba angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Jangan malu-malu, saya kasih pulsa sebentar. Ya coba angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Ya. Beri Allah dulu dong untuk yang mahasiswa ya. Yang kuliah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi saya kuliah dan saya ketemu bisnis Tias dengan orang yang tidak saya kenal. Saya tidak tahu apa ini makhluk, apa ini Tias dan lain-lain. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu jualan, saya tidak tahu bisnis Bapak Ibu semuanya, saya tidak tahu. Nah ini saya ketemu bisnisnya dengan orang di Instagram yang chat saya nih. Nah jadi dia kan dulu itu jualannya masker spirulina ya, masker spirulina. Saya tidak tahu apa itu bentuknya masker spirulina itu kayak bagaimana ya. Nah pokoknya kayak gitu. Nah kan masker spirulina itu identik dengan cewek, perawatan ya, perempuan. Nah saya bilang kayak gini, nggak ada cewek di kampus. Itu cowok semua rata-rata. Pokoknya dia banyak sekali saya banyak sekali alasan saya, dia banyak sekali solusinya. Kebayang tidak? Nah ini saja Bapak Ibu semuanya. Ini saya bilang bagaimana caranya join ya. Bagaimana? Ini saya bilang kere itu tidak punya uang ya. Saya tidak punya uang ini real ya Bapak Ibu semuanya. Ini saya scroll ya chat saya kere ini habis uang untuk beli buku, beli baju seragam dan lain-lain, itu habis. Tidak ada Bapak Ibu semuanya. Beli baju seragam saja di kampus itu beda baju renang, beda baju futsal, sepak bola, beda baju karate, beda baju silat, itu beda-beda semua. Dan beda sepatu ya, sepatu renang, sepatu lari, sepatu futsal, sepatu bola itu beda semua. Jadi bos betul uang saya. Nah, dia bilang kayak ini. Itulah usaha, harus usaha kayak gitu ya. Tidak ada yang kasih. Ya, ibu saya juga kasih tahu bilang, kok jangan bisnis sudah, kok fokus kuliah saja. Kayak gitu ya. Tapi saya ngotot Bapak Ibu semuanya mau bisnis supaya saya punya uang ya. Nah pada saat itu Bapak Ibu semuanya tengah malam saya berpikir, di mana ya saya dapat uang. Saya ingat tempat uang kakak saya ambil sepenuhnya ya, tidak bilang-bilang. Saya tidak mencuri Bapak Ibu, cuma tidak bilang-bilang saja. Tidak bilang-bilang. Nah saya join ya, saya join besoknya Bapak Ibu semuanya. Itu janjiannya jam 3, janjiannya jam 3. Terus beliau datang itu jam 4:30. Itu menjengkelkan sekali. Dan saya belum makan dari pagi. Saya makan sarapan pagi tapi belum makan sampai sore ya, jam 4:30 itu saya belum makan.
Ini saya sudah dapat kali ya, menjengkelkan kali ya penggunaan saya. Nah, datang saya join sudah Bapak Ibu semuanya. Satu minggu kemudian kembali modal, ada hasil, itu uang kakak saya, itu saya kasih kembali, itu diam-diam juga. Jadi jujur saya tidak mencuri, ya. Saya kasih kembali juga Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini awal saya join Bapak Ibu semuanya, itu kendalanya luar biasa sekali ya. Pokoknya apapun kendala Anda ya, kalau misalnya Anda mau, itu pasti ada jalan. Nah, ini ya kendala saya itu motor ya, motor itu dipakai bertiga. Satu motor ini cuma satu motor di rumah Bapak Ibu semuanya, itu dipakai bertiga ya. Itu saya antar kakak saya dulu ke kerja, setelah itu saya kuliah, setelah itu pulangnya saya jemput kakak saya lagi ya, jemput kakak saya lagi, pokoknya seperti begitu setiap hari. Nah, itu kendala aku motor. Bahkan Bapak Ibu semuanya, motor ini ya, saya namakan ini si Baha namanya ya. Motor saya, maaf kalau ada kesamaan namanya. Nah, kayak ini Bapak Ibu semuanya, motor ini itu tidak bisa kencang. Tidak bisa. Kalau misalnya kencang itu putus rantainya. Saya pernah mengalami Bapak Ibu semuanya itu, dan klaksonnya ini luar biasa sekali. Saya paling suka klaksonnya, kayak orang tercekik. Tahu tidak yang kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya, itu klaksonnya seperti begitu, dan saya malu sekali kalau klakson. Bahkan kalau misalnya ada sudah orang yang mau saya tabrakan, itu tidak saya klakson. Saya bilang, oh minggir ya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah kayak gitu, jadi motor saya ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu saya pakai bertiga, ini kendala saya ya, saya cuma pinjam di kakak saya. Nah, kendala saya juga HP Bapak Ibu semuanya ya. Ini HP Bapak Ibu, saya kadang presentasinya itu pakai HP ya. Ini kalau HP ini Bapak Ibu semuanya, kalau sampai 50% baterainya itu sudah mati ya, sudah mati. Bahkan Bapak Ibu semuanya, HP ini kalau misalnya sambil dicas, sambil dimainin, itu tidak naik baterainya, tapi turun ya, turun. Pokoknya kalau sudah 0% itu 5 menit lagi mati ya. Yang paling menjengkelkan, kalau saya ngecas ini HP, terus saya tertidur, terus saya bangun, ternyata tidak tercas ya, ini paling mengerikan. Nah, itulah ya, kalau di Makassar. Kalau di sini berapa ada yang mahasiswa? 3 juta ya, 3 jutaan berapaan? Ada yang mahasiswa atau gratis di sini katanya? Gratis ya, sama orang tua yang bayar. Nah kayak gitu ya, ini kurang lebih 4 juta ya. Dan kalau untuk menjadi sarjana kan sampai itu 8 semester ya, 8 semester itu berarti totalnya 32 juta. Contoh nih, uang bensin 10.000 per 2 hari, jadi totalnya berapa? 4 tahun itu 7,2 juta. Nah, contoh uang makan contoh ya, 21 juta, uang kos 20 juta. Ini selama 4 tahun ya Bapak Ibu semuanya, itu totalnya berapa? 80 juta. Pertanyaannya, kembali modal tidak? Kapan kembali modalnya? Nah begitu ya Bapak Ibu semuanya. Kayaknya lama deh buat kembali modal. Bahkan Bapak Ibu semuanya, ini kita tidak tahu orang tua kita itu ngasihinnya dari mana. Kebayang tidak? Anda tidak tahu, mungkin orang tuanya mungkin pinjam ya, sama keluarganya mungkin dia kenakan harga dirinya ya Bapak Ibu semuanya, demi Anda kuliah. Kebayang tidak Bapak Ibu? Nah, kita lihat perbandingannya di bisnis chance. Paket silver cuma 4 juta satu kali. Kebayang tidak? Satu kali saja. Nah kan saya kalau kuliah kan sampai 8 kali bayar, ini satu kali. Nah uang bensin contoh disamakan dengan sebelah. Nah uang makan, nah ini ada tiket pertemuan contoh 10.000. Kalau misalnya di sini berapa ya, 15.000 mungkin atau 20.000. Nah kayak gitu. Itu 4 tahun berapa? 960.000. 4 tahun. Kebayang tidak? 4 tahun loh, 960.000. Nah tiket PS contoh kalau misalnya ada PS nih 960.000, 4 tahun, modalnya berapa? 35 juta. Dan luar biasanya leader-leader yang tadi itu bukan cuma kembali modal Pak ya, ada tadi saya dengar ke Spanyol berapa memang, ada ke Korea ya, ada ke apa tadi, Hong Kong ya, ada ke Malaysia, Singapura. Itu luar biasa. Ada yang sudah beli mobil ya, itu luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Ini bukan cuma kembali modal, keuntungannya dapat Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang kegiatan perbandingan, kan tadi perbandingan modal ya, ini perbandingan kegiatan. Kalau misalnya kuliah apa, belajar Senin sampai
Jumat, ya itu pun berapa mata kuliah dalam sehari, terus belajarnya 4 jam sehari, kerja tugas pribadi setiap hari 1 sampai 2 jam, kerja kelompok 1 sampai 2 jam, setiap hari tugas proposal dengan tugas skripsi. Nah contoh nih, bisnis dia belajarnya setiap minggu, 1 minggu 1 kali dalam 1 minggu. Itu belajar. Dan jujur Bapak Ibu semuanya, Anda sekolah dari SD sampai SMA Bapak Ibu semuanya, contohnya ada anak IPA ya, anak IPA Bapak Ibu semuanya, Anda semuanya terapkan tidak di kehidupan nyata? Tidak. Contoh nih matematika ya, matematika. Anda kan belajar itu konstan ya dan lain-lain ya Bapak Ibu semuanya, yang Anda terapkan di kehidupan nyata itu kan palingan tambah-tambah ya, perjumlahan kurang-kurang ya, tidak semuanya diterapkan. Tapi ilmunya di bisnis itu semuanya diterapkan. Itu luar biasanya ya, beri aplaus untuk tim Bapak Ibu semuanya. Padahal belajarnya cuma seminggu, satu kali dalam seminggu, itu pun 2 sampai 3 jam. Presentasi 1 kali dalam 1 kali 15 menit setiap hari. Cuma 1 kali sehari presentasi Bapak Ibu semuanya ya. Nah promosi setiap hari tambah kontak, contohnya 15 dalam sehari. Cuma itu saja kegiatannya, tapi bisa Anda beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri ya, punya penghasilan belasan juta sampai puluhan juta ya. Beri aplaus untuk Kians Bapak Ibu semuanya. Nah 4 tahun berproses. Kalau cuma kuliah dapatnya apa? Gelar sarjana. Dapat pokoknya ada di belakang Andi Muhammad Nur Faisi SPD kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya, esos dan lain-lain ya. Nah itu dapat gelar, dapat ijazah, selembar kertas, dapat cuma ijazah. Terus apa lagi? Dapat ujian dari teman dan keluarga. Congratulations ya, di story di WA di Facebook ya, congratulations, 1 kali senangnya dalam seumur hidup. Setelah itu cari kerja Bapak Ibu semuanya. Nah lihat 4 tahun berproses di Kians, gelar bintang 8 ya, contoh ya, 4 tahun bintang 8 contoh ya Bapak Ibu semuanya. Beli motor, sudah beli motor sendiri, beli mobil sendiri. Coba beli motor sendiri itu, walaupun motor itu rasanya mobil. Kalau motor sendiri ya, kalau belinya motor sendiri itu rasanya mobil. Beli mobil sendiri Bapak Ibu, punya tabungan. Di bisnis saya Bapak Ibu semuanya, umur 19 tahun itu punya tabungan ratusan juta. Umur 19. Namanya Ibu Andi Husnul ya. Nah itu Bapak Ibu semuanya, itu punya tabungan umur 19 tahun itu tabungannya sampai menyentuh ratusan juta ya. Nah ini punya penghasilan belasan sampai puluhan juta ya Bapak Ibu semuanya. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya rasakan loh, penghasilan belasan juta, puluhan juta itu bukan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kita bisa makan papeda sih, bisa ditraktir semua di satu ruangan ya Bapak Ibu semuanya. Itu dan lain-lain lah, jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Nah ini ya perubahan nyata Bapak Ibu semuanya. Dari motor ini Bapak Ibu semuanya ya, saya beli motor ya, itu cash 19,5 juta. Saya cash Bapak Ibu semuanya. Berjuanglah untuk orang-orang yang Anda cinta. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya katakan sama Anda, kalau Anda tidak mau berjuang sama diri Anda, berjuanglah untuk orang-orang yang Anda cinta. Saya tahu Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini ada yang sudah tidak punya orang tua. Mungkin hari ini Bapak Ibu semuanya ada yang ditinggalkan lebih dulu oleh anaknya Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya ada orang-orang yang Anda cinta. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua. Sama, saya juga ada orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu. Ada ayah saya, ada ibu saya Bapak Ibu, ada kakak saya, ada ponakan-ponakan saya. Dan ada satu hal yang membuat saya
sih enak, makanannya pakai sumpit Pak. Ibu saya tidak tahu pakai sumpit, ayah saya juga tidak tahu. Saya suap dia Bapak Ibu, saya suap dia pakai sumpit. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Di saat di satu restoran itu Bapak Ibu, ada yang sama pacarnya, ada yang sama temannya. Tapi di hari itu Bapak Ibu, saya sama orang tua saya. Dan satu hal yang saya syukuri Bapak Ibu, saya pada saat itu tidak butuh dengan bisnis, tapi luar biasanya Bapak Ibu semuanya saya bisa jalankan. Dan saat ini saya butuh Bapak Ibu semuanya, saya bisa jalankan dengan luar biasa. Itu hal yang saya syukuri Bapak Ibu semuanya. Nah, dan Bapak Ibu yang ajar saya bawa mobil itu adalah ayah saya. Ayah saya yang ajar saya Bapak Ibu semuanya. Dan obrolan kita dalam mobil Bapak Ibu, dia bilang kayak gini ayah saya, Ici, saya sudah lama kerja, saya tidak pernah beli mobil. Saya tidak pernah beli mobil. Pada saat itu Bapak Ibu, dia bilang sama ini sama saya Bapak Ibu, Ici, mungkin saya tidak pernah pakai mobil saya, tapi hari ini saya pakai mobil anak saya. Di situ Bapak Ibu semuanya, saya merasa saya bangga Bapak Ibu. Saya bisa beli mobil Bapak Ibu semuanya. Saya bisa beli mobil pada saat itu, saya orang pertama di keluarga saya beli mobil Bapak Ibu. Itu hal yang luar biasa. Mungkin bagi Anda mungkin biasa saja Bapak Ibu semuanya, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa. Itu salah satu kebanggaan Bapak Ibu semuanya. Di saat orang lain menertawakan Bapak Ibu, di saat orang lain Bapak Ibu semuanya menghina bisnis ini, di saat orang lain Bapak Ibu semuanya fitnah saya Bapak Ibu semuanya, tapi saya tetap kuat Bapak Ibu semuanya, karena orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu semuanya. Senakal apapun Anda Bapak Ibu semuanya, ya, sekurang ajar apapun Anda Bapak Ibu, pasti Anda punya orang-orang yang Anda cinta Bapak Ibu semuanya. Dan saya yakin hal itu Bapak Ibu semuanya. Ini keluarga kecil saya Bapak Ibu, ya, ini keluarga kecil saya. Saya sudah punya ponakan. Saya tidak minta banyak hal Bapak Ibu. Saya cuma mau Bapak Ibu semuanya, sebelum saya meninggal, pasti kita juga pasti akan semua meninggal Bapak Ibu semuanya. Saya tidak diminta untuk dibuatkan patung segala macam Bapak Ibu dan lain-lain. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu, saya cuma mau sebelum saya meninggal Bapak Ibu, bahkan suatu hari nanti saya pasti meninggal, Anda bisa datang Bapak Ibu ke Makassar. Anda bisa datang ke Makassar, ke rumah saya Bapak Ibu. Anda bisa tanya keluarga kecil ini, dan pasti Anda menemukan keluarga kecil ini Bapak Ibu. Anda ke Makassar, mungkin Anda punya uang lebih Bapak Ibu semuanya. Anda tanya, mungkin Anda ketemu ayah saya, mungkin Anda ketemu dengan ibu saya. Coba Anda tanya Bapak Ibu ke beliau, Bu, bagaimana rasanya kehilangan seorang anak yang bernama Ici? Saya cuma mau Bapak Ibu, dari mulut beliau, dari orang tua saya, keluar kata-kata begini Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyangka bisa punya anak yang bernama Ici. Dan saya mau keluar dari mulut beliau Bapak Ibu semuanya, itu kata-kata dengan saya bangga punya anak seperti Ici. Itu yang saya mau Bapak Ibu. Mungkin Anda ketemu dengan kakak saya, Anda bisa nanya Bapak Ibu, bagaimana ditinggalkan oleh seorang adik yang bernama Ici. Saya mau keluar dari kata-kata kakak saya, kata-kata yang positif, kata-kata yang bangga punya adik seperti
Tapi Bapak Ibu semuanya, ketika anak Anda masih hidup, pasti anak Anda bangga terhadap Anda. Tepuk tangan untuk diri Anda. Itu hal yang saya mau, Bapak Ibu semuanya. Saya mau bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu kita cuma sekali ketemu, mungkin cuma ini kita ketemu, Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin kalau Anda join di bisnis PS, Bapak Ibu semuanya, kita nanti ketemu di acara masyarakat, Bapak Ibu. Kita ketemu di Royal Weekend, kita ketemu di Keronggan, kita ketemu di luar negeri, Bapak Ibu. Dan kita adalah orang-orang yang berhasil. Kita adalah kebanggaan keluarga. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu semuanya, saya cuma mau bilang, Bapak Ibu, bagi Anda yang pertama kali hadir di sini, Bapak Ibu semuanya, ini sebuah informasi. Anda tidak dipaksa join kok, Bapak Ibu. Anda tidak join pun bisnis ini tetap besar. Anda tidak join pun, Bapak Ibu semuanya, leader Anda pasti ke luar negeri, pasti sukses, Bapak Ibu semuanya. Walaupun Anda tidak join, Bapak Ibu semuanya. Dan saya yakin, Bapak Ibu semuanya, ini informasi sangat luar biasa. Saya cuma mau bilang, Bapak Ibu, di sini kan dirimu menjadi seorang pemula, karena tidak ada orang yang baru pertama kali join itu langsung luar biasa. Semua perusahaan besar, Bapak Ibu semuanya, dulunya perusahaan kecil. Seorang profesional, dulunya seorang amatiran, Bapak Ibu semuanya. Dan seorang yang ahli pun, Bapak Ibu semuanya, dulunya seorang pemula, Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, mulai sekarang izinkan dirimu menjadi seorang pemula, Bapak Ibu semuanya. Karena kenapa? Perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah pertama, Bapak Ibu semuanya. Perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah pertama, Pak. Saya benar percaya, Bapak Ibu semuanya, satu langkah pertama ini menentukan keberhasilan, Bapak Ibu semuanya. Saya tahu, Pak, ibarat orang yang naik gunung, Bapak Ibu semuanya, mungkin pada saat di awal, pada saat di bawah kita bisa melihat puncaknya, Bapak Ibu. Tapi pada saat di perjalanan, Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa melihat puncaknya. Mungkin pada saat itu Anda mengalami hinaan, mungkin pada saat itu Anda mengalami kecapean, Bapak Ibu semuanya. Anda tidak bisa lihat puncaknya, Bapak Ibu semuanya. Tapi Anda terus berproses, Anda terus jalani, Bapak Ibu semuanya. Anda ditolak orang, Anda dihina orang, Bapak Ibu. Anda terus jalani, Bapak Ibu semuanya, hingga suatu saat nanti Anda sampai di puncak, Bapak Ibu. Dan insya Allah, Bapak Ibu semuanya, perubahan itu dimulai dari hari ini, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu semuanya, suatu hari nanti, 1 tahun, 2 tahun ke depan, Bapak Ibu semuanya, Anda bisa menggantikan saya, Bapak Ibu, bicara di depan ini sebagai seorang Rose Lion, sebagai penerima